Allah menjaga, Allah merawat, Allah menyediakan milik Dia untuk diberikan kepada anak-anak yang respon di dalam kunjungan Dia. Dia ingin memberikan, Dia ingin menunjukkan, ini kasihku, ini belas pengasihanku, ini rahmatku yang aku berikan kepadamu. Tapi seringkali kita mengabaikan dan seringkali kita kurang peka ketika Allah mengunjungi kita. Bapa itu tuh punya belas kasih yang dalam kepada setiap kita. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang Tuhan tidak mau melepaskan belas kasihan, asalkan engkau datang kepada Dia. Asalkan kau respon bagaimana rohnya ingin bekerja, maka belas kasih itu dinyatakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
ucap syukur Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Kami mengawali tahun ini Tuhan dengan perjamuan kudus. Karena kami percaya dalam tubuh dan darah-Mu ada kekuatan yang baru melingkupi kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Kami disegarkan dan kami dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, urapi mereka. Dan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu baik hari ini? Oke. Puji Tuhan. Kita mengawali tahun ini dengan tubuh dan darahnya. Kita percaya di dalam tubuh dan darahnya ada berkat yang kita terima. Saya rindu membagi sebuah kebenaran firman. Ini adalah sebuah kebenaran firman yang Tuhan mau berbicara bagi kita. Supaya kita memahami apa isi hati Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita melewati tahun 2024 ini, mungkin ada di antara kita semua mengalami air mata, mengalami segala suatu proses kehidupan, tetapi pada akhirnya kalau kita memahami rencana Tuhan, memahami isi hati Tuhan, maka saya percaya kita akan melewati tahun 2025 ini dengan penuh semangat dan pengharapan. Pengharapan menjadi kuat ketika kita tahu bahwa Allah melawat kita. Maka tema pagi hari ini adalah sebuah tema Tuhan melawat umatnya di dalam tahun 2025. Saudara percaya? Saudara percaya katakan amin. Ya. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan harus berbeda dengan tahun 2024. Masa lalu sudah berlalu, tetapi masa yang akan datang yaitu sekarang kita menghadapi dengan tantangan yang baru. Tetapi percayalah ketika Allah melawat kita, ketika Tuhan melawat kita, ketika Roh Kudusnya melawat kita, izinkan saudara membuka hati, persiapkan diri saudara dalam tahun 2025 ini adalah tahun yang berbeda. Sekalipun di dalam kehidupan banyak perkataan-perkataan bahwa ekonomi akan jatuh, tetapi anak-anak Tuhan kalau dia melawat, apa sih yang tidak mungkin? Ya, kita akan belajar kebenaran firman ini. Kita mulai dalam Lukas 1 ayat 68. Lukas 1 ayat 68 demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara tahu, ini adalah pujian pengagungan dari Zakaria, di mana dia mengalami kepenuhan dengan Roh Kudus. Di mana pada saat itu istrinya ya yang istilahnya belum memiliki anak, tetapi dia diberikan suatu anugerah oleh Tuhan memiliki seorang anak. Lalu dia
mungkin pada saat itu seperti orang tidak percaya. Ya. Lalu saudara lihat dalam cerita ini dia menjadi bisu dan pada waktu tertentu dia bisa berbicara sesuai dengan ketetapan apa yang Tuhan katakan. Maka ketika dia melihat seorang anak yang lahir, makanya dia katakan, terpujilah Tuhan. Saudara, ayat ini sangat menarik buat saya. Ada sebuah kata di sini, ya, sebab ia melawat umatnya. Saya ingin bahas melawatnya. Saudara, sering kita membahas ayat ini, sering kita baca ayat ini, bagaimana cerita seorang ayah yang namanya Zakaria ini. Tetapi kita sering melewati kata melawat ini. Saya terinspirasi, saya rindu di dalam doa dan puasa ini, biarlah Allah melawat kita. Bukan dengan perjumpaan yang biasa-biasa. Tetapi ada sesuatu yang air mata kita alami 2024. Tetapi lewat pengalaman 2024 itu, izinkan Roh Kudus untuk bekerja sangat dahsyat luar biasa. Kita respon ketika Allah melawat kita. Dan seringkali ketika Allah melawat kita, kita tidak tanggap. Kita punya banyak sekali pemikiran-pemikiran, bahkan berbagai macam persoalan. Mari kita memuji Tuhan. Allah bangsa Israel, ia telah datang menolong umatnya dan membebaskan mereka. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Kata melawat itu epeskeptomahe. Dalam bahasa aslinya, kata melawat itu artinya mengunjungi, melihat keadaan umatnya. Maka dikatakan pada waktu sesuatu rancangan Allah yang dinubuatkan kitab para nabi, bahwa ada salah satu anak yang lahir yang akan menjadi jalan sang Mesias itu. Ya, lahir dari seorang istri Zakaria. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Allah mengunjungi, ketika Allah melawat. Dia melihat sebuah keadaan yang pada waktu itu keadaan mengalami sebuah kesedihan yang tidak memiliki keturunan pada saat itu, kesedihan yang mendalam. Allah melawat dan mengunjungi keadaan itu. Saudara lihat, Allah menunjukkan rahmatnya, kata melawat. Allah menjaga, Allah merawat, Allah menyediakan milik dia untuk memberikan, untuk diberikan kepada anak-anak yang respon di dalam kunjungan dia. Saudara akan berbeda ketika Allah mengunjungi. Bukan berarti saudara harus melihat Yesus datang dalam wujud ketuhanannya, wujud manusianya, baru saudara katakan, oh dia datang melawat saya. Bukan sekedar gitu. Ada perasaan yang rindu yang amat sangat. Ya, kita lihat kemarin waktu di kejadian di Amerika. Di situ Allah melawat beberapa hari. Ada kunjungan yang sangat luar biasa, yang spesial kepada anak-anaknya. Tapi saya mau kasih tahu, apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan gerejanya ketika dia melawat kita, melawat anak-anaknya, ketika dia mengunjungi, dia melihat keadaan-keadaan anak-anaknya di tahun depan ini, di tahun ini. Dia ingin melihat, dia ingin memberikan, dia ingin menunjukkan ini kasihku, ini belas pengasihanku, ini rahmatku yang aku berikan kepadamu. Tapi seringkali kita mengabaikan
Dan seringkali kita kurang peka ketika Allah mengunjungi kita. Ketika Roh Kudus datang dalam diri kita. Ada kerinduan yang begitu dalam sekali. Di ayat 69 Ayat 69. sampai 70, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. saudara lihat apa yang terjadi di dalam ayat 69 dan 70 ini. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Saudara lihat. Di dalam ayat ini dijelaskan dalam terjemahan sederhana Indonesia, Allah sudah memberikan kepada kita seorang penyelamat yang siap memerintah. Sekali lagi saya garis bawahi, dengan penuh kuasa. Ketika dia datang, dia akan membawa suatu kuasa yang sangat dahsyat. Dan yang berasal dari keturunannya, hambanya Daud. Hal itu sesuai dengan rencana Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang melayaninya sejak zaman dahulu. Saudara lihat apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Ketika Tuhan melawat kita, ada kuasa yang terlepas. Ada manifestasi roh. Di situ ada hikmat. Di situ ada pengetahuan, ada marifat. Di situ ada iman. Di situ ada mukjizat. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada nubuat. Ada mengartikan bahasa roh, ada bahasa roh. Ketika lawatan itu terjadi, 9 karunia itu, manifestasi itu akan dilepaskan. Persoalannya, apakah yang dilawat itu ada kerinduan apa tidak? Ketika saudara mengalami sebuah kerinduan yang amat sangat, maka ada sesuatu yang terlepas. Ada kuasa yang penuh dilepas dari sorga. Sebab itu, kalau kita lihat di poin kedua, mari kita bekerja sama. Bekerjasamalah dengan rencana Allah di ayat ke-70 yang besar. Masuk dalam dimensi doa dan puasa. Ketika perkenanan daripada Esther, dia minta supaya berjumpa dengan raja. Tapi pada waktu momen itu tidak boleh satupun yang menghadap raja kalau tidak dipanggil. Lalu Esther puasa 3 hari, 3 malam. Karena apa? Karena pada waktu itu umat-umat Tuhan dibunuh oleh Hanan. Dikejar, dianiaya, dibunuh. Mordekai datang. Esther, kita ini orang-orang Yahudi. Kita tidak akan bisa lepas. Kalau kamu masuk menghadap raja, meminta perkenanan raja, meminta belas kasih raja, supaya bangsamu tidak punah, supaya kematian itu tidak datang kepada aku dan kepadamu juga. Esther puasa. Ketika dia puasa, perkenanan itu datang. Saudara lihat, jadi di dalam doa dan puasa, itu momen perkenanan Tuhan tiba kepada kita. Saya rindu di dalam puasa kita ini, ketika Roh Kudus melawat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Banyak kali kita mengalami sebuah problema di dalam setiap kehidupan kita. Saya ambil contoh dalam Lukas pasal yang ke-71. Kembalikan cinta mula-mulamu. Terus 71. Ayat 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dan lihat, ketika tadi disampaikan juga
bagaimana supaya perkenanan itu tiba. Kita mengadakan doa dan puasa dan kembalikan cinta mula-mula. Kenapa? Karena di ayat 71 ini perlu kita waspada. Gereja Tuhan waspada. Di ayat 71 saya jelaskan begini. Musuh-musuh kita, kalau kita cerita lihat di dalam Lukas 1 ayat 71 ini, musuh-musuh mereka itu adalah orang-orang Roma. Di mana orang-orang Roma ini menganiaya, mengintimidasi, tidak boleh mereka itu beribadah. Pada waktu Yesus pun lahir, ya, seorang raja mengatakan Herodes bunuh semua anak-anak itu. Ada mengalami intimidasi. Maka kalau konotasi saya bawa di dalam kehidupan kita sekarang, siapa musuh-musuhmu? Siapa musuh-musuhmu yang membuat engkau tidak mengalami lawatan Tuhan? Tidak mengalami waktu perkenanan Tuhan. Karena musuh-musuh ini sangat mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Sangat mengganggu doa dan puasamu ketika engkau meminta sebuah perkenanan, meminta sebuah belas pengasihan, meminta sebuah pertolongan. Siapa musuh-musuhmu? Apakah itu kemiskinan? Apakah itu problema rumah tanggamu kah? Apakah musuh-musuhmu itu penyakitmu? Apakah musuh-musuhmu itu masa depanmu? Banyak kali masalah-masalah kemiskinan mengganggu, itulah musuh-musuh terbesar. Engkau berpikir sangat berat. Di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan dengan berpeluh engkau mencari kehidupanmu, ladang-ladangmu yang kau kerjakan. Bumi ini sudah mengalami kutukan. Lalu manusia bekerja keras. Dia mencari kehidupannya. Untuk keluar dari garis kemiskinan. Dia tidak tahu pada waktu Tuhan melawat. Saudara, apa problema rumah tanggamu? Masalah keluarga kah? Masalah anak-anak? Masalah suami, masalah istri? Masalah biaya ini dan biaya itu? Apakah itu musuh-musuhmu? Dan seringkali ini mengganggu pikiranmu. Untuk dia melawat hidupmu. Dan itu merusak konsentrasi dalam doamu. Bahkan untuk rindu kepada Tuhan aja enggak. Apakah ini musuh-musuhmu? Penyakitkah? Masa depanmu kah? Banyak sekali di dalam cerita ayat ini. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh. Ya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala dari mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan ketika dia melawat. Sesungguhnya dia akan melepaskan apa yang menjadi ketakutanmu. Saudara, seringkali masalah problema 1, 2, 3, 4. Saudara tahu, saya kasih contoh. Ketika Allah melawat. Bapak Ibu pernah menyaksikan dan seringkali saya saksikan. Saya pernah diusir tuan rumah di Dewi Sri. Pada waktu kita dikeluarkan, kita tidak bisa bayar 150 juta. Anak Tuhan naikkan 25 juta, dia tahu itu gereja. Kalau Bapak tidak bisa bayar, Bapak keluar dari tempat ini. Saya mau 150 juta. Business is business, pakai bahasa Inggris. Business is business. Gereja is gereja. Kalau Bapak tidak bisa bayar, keluar. Di saat terdesak,
Ada Pak Wayan di situ, ada Pak Jarot di situ. Pak, kita pindah Pak, mau pindah kemana uang 3 juta? Mau pindah kemana? Sewa tanah, sewa gereja tempat ini. Mana bisa pindah 3 juta? Saya ulang-ulang kesaksian ini supaya saudara supaya saudara mengerti lawatan Tuhan itu bagaimana, perkenanan Tuhan itu bagaimana. Di saat terdesak itu saudara bagaimana? Seringkali di saat terdesak saudara kalah di situ. Kami punya uang 250. 3 juta kami singkirkan, kami sisihkan untuk biaya kontrak. Ada 250. Untuk sewa kamar, saya ingat di Dewi Sri itu ada kamar di belakang itu. Ya, masuk gang. Dapat 250, satu kamar, kami tidur berempat. Kami nangis sama Tuhan. Kami tetap berdoa. Kami minta belas pengasihan. Minta lawatan perkenanan Dia. Banyak kali kita punya masalah kemiskinan, problem rumah tangga. Justru kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita mau menyelesaikan diri kita sendiri, masalah kita sendiri, masalah rumah tangga kita sendiri, masalah penyakit kita sendiri. Sudah diajar bagaimana Fian juga sampai detik terakhir masih berdoa. Jadi waktu perkenanan itu diajar, sekalipun napas kita berangkat, tetap kita membangun sebuah komunikasi sama Tuhan. Itu pelajaran berharga. Jangan karena masalah kemiskinanmu, itu menjadi musuhmu untuk jauh kepada Tuhan. Seharusnya semakin mendekat. Saya ingat Fian itu telepon karena dia lebih pintar main HP. Lalu ketemu tuan rumah di sini. Hanya disewakan lantai 2 dan 3. Puji Tuhan. Berapa? Sekitar 80-70 sekian. Puji Tuhan. Bisa enggak? Kebetulan ada orang bantu 5 juta dari 8 juta. Boleh enggak saya tinggal taruh barang-barang karena kami diusir dari Dewi Sri. Hanya butuh 8 juta, nanti berapa hari kemudian saya bisa pindah. Oke, enggak apa-apa 8 juta karena untuk gereja. Barang-barang kita taruh di sini. Saya belum tinggal di sini. Tapi dalam jangka 1 hari, perkenanan itu datang. Entah bagaimana berkat itu terjadi. Sehingga bisa mencapai sekitar 18 juta. Dan kami boleh tinggal. Kapan mau selesaikan? Tanggal 16. Tidak ada sepersen pun. Tapi Tuhan lakukan itu sesuai dengan tanggalnya. Kita bayar konten ini. Di saat terdesak Tuhan mau melihat hatimu. Dan seringkali engkau tidak pernah mau mengucap syukur. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat diri kita yang tidak berdaya. Saudara tahu, musuh dari perkenanan Tuhan adalah faktor-faktor ini yang menjadi konsentrasimu. Seharusnya Tuhan ingin membebaskan semua ini. Karena dia datang, dia lahir untuk membebaskan semua. Dia ingin melawat sesuai dengan bahasa aslinya. Dia menyediakan apa yang dia miliki. Dia akan berikan, dia memelihara. Bahasa aslinya kata melawat itu. Lalu kenapa tidak terjadi sama kita hari-hari ini? Karena kau konsentrasi dengan masalah kemiskinan. Karena kau konsentrasi masalah problem rumah tangga. Karena kau fokus masalah-masalahmu sendiri. Kau tidak pernah fokus sama Tuhan. Sampai hari ini. Masih terbayang-bayang wajah Fian ini. Tapi saya tetap fokus kepada Tuhan. Saya enggak bayang-bayang dengan biaya kontrak. Saya nggak pernah biayai kontrak ini nanti Februari, Maret. Saudara berapa? Kita di atas 100. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, ketika dia melawat, dia menyelesaikan. Dan sampai 7 tahun selesai tempat ini.
Tidak pernah tidak bayar sama Tuhan. Sama yang tuan rumahnya. Selesai. Jadi inilah pelajaran. Kalau engkau mengalami suatu problema, masalah rumah tangga, masalah kehidupanmu, engkau cari Tuhan. Dia yang menyelesaikan. Jangan kau menjauh. Jangan kau banyak alasan. Mohon maaf saya agak tegas. Karena 2025 ini, setelah kita puasa ini, perkenanan itu akan melawat saudara. Tapi kemarin kita berbicara iman. Iman itu harus ada kasih, harus ada sukacita dan damai sejahtera. Saya tidak ulang lagi yang kemarin. 3 hari saja Esther diperkenan, saudara 40 hari. Kalau saudara nggak yakin, jangan puasa. Kalau yakin, lakukan. Maka perkenanan itu akan tiba kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada ekonomimu, kepada pelayananmu. Semua aspek, karena di dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa dia akan menjaga kata melawat ini. Dia mengunjungi, melihat keadaanmu, bahkan dia merawat, dia menyediakan apa yang menjadi milik Tuhan, milik dia. Dia akan datang. Tapi kembali berpulang kepada kita. Dan kita seringkali kalah di bidang ini. Lalu kata kuasa orang-orang yang membenci kita. Dalam bahasa Indonesia hari-hari. Artinya ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa kita lihat. Jadi dengan doa dan puasa, ingat 12 murid Yesus, 3 naik ke atas bersama Yesus. Situ ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, 9 demonstrasi. Dia ingin mengusir roh jahat, dia ingin melakukan segala apa yang dilakukan gurunya kepada Yesus lakukan. Tapi ketika ngusir setan, dia tidak mampu. Yesus bilang begini, untuk yang satu ini kau lakukan dengan doa dan puasa. Jadi untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, tidak bisa pakai logika. Yang membuat anak-anakmu kayak terhilang, anak-anakmu yang tidak bisa dikendalikan. Baik karakternya, baik kehidupannya. Mungkin segala sesuatu apa yang kau kerjakan, di situ tidak ada penaikan. Di situ ada penurunan, bahkan hampir jatuh di jurang. Saudara, ini juga saya pernah alami. Kami buka toko, buka restoran. Ada teman baik. Saya katakan, Pak, saya buka restoran dekat Bapak. Oh, yang di situ, saya tidak pernah lihat. Restoran Bapak itu tutup saja. Iblis tidak suka anak Tuhan diberkati, dia benci. Makanya di sini siapa orang-orang yang membenci kita? Bukan orang, bukan tetangga. Tetapi kuasa-kuasa lain yang gak suka anak-anak Tuhan diberkati. Kuasa-kuasa lain yang gak suka kalian saudara itu punya ini dan itu. Tidak suka iblis. Bila perlu saudara jatuh, hidup di bawah sekali dalam penderitaan. Iblis maunya itu. Tapi Tuhan maunya menyediakan, memelihara, memberikan ketika dia melawat. Apa yang tidak mungkin bagi saudara? Persoalan itu ada di kita. Karena kita tidak mau perkenanan itu datang. Nanti minggu depan saya akan bahas tentang seorang janda. Naim. Saudara tahu? Saya kasih garis besarnya saja. Seorang janda Naim ini punya anak mati. Satu-satunya anak. Pria. Pengharapannya dia. Kalau orang Yahudi.
ini menjadi penerus. Lalu ketika dia mati, dia menangis, masa depannya hancur. Saya hidup, sesungguhnya saya mati. Karena anakku mati. Dan dia menangis. Lalu Yesus datang kepada dia. Jangan menangis. Dalam Lukas 7 itu dijelaskan, jangan nangis. Dalam kitab Bilangan, orang yang menyentuh orang mati, tulang-tulangnya pun, maka dia najis. Yesus datang menyentuh. Karena ada belas kasihan. Ketika dia bangkit, lalu dikasih kepada ibu. Lalu ibu tuh bilang begini, sungguh Allah melawat kita. Saudara, kata melawat ini, saya berharap saudara tangkap isi hati Tuhan. Jangan sampai saudara dipermainkan oleh kehidupan, masalah problem rumah tangga, masalah kemiskinan. Saya agak tajam. Terkadang masalah biaya dan biaya, ini dan itu saya nggak sebut. Itu menjadi gangguan dalam kehidupanmu. Apakah Tuhan tidak bisa menyediakan? Apakah bulan Maret ini kita ada dana? Allah menyediakan. Bagaimana caranya? Bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita berdoa dan berpuasa. Dia yang menyediakan. Saudara bekerja, itu ladang. Bagiannya saudara adalah bekerja di dalam perusahaan. Apa yang saudara jual? Lakukan itu. Bagian Tuhan adalah, saya ambil contoh. Petrus, kau tidak usah berpikir. Engkau hanya bekerja, tebarkan jala, urusan ikan itu urusanku yang mendatangkan. Urusan berkat memberkatimu itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah bekerja, bagian saya adalah melayani. Karena melayani adalah bekerja. Ada firman katakan, kalau tidak kerja jangan makan. Ada firman ngomong begitu. Jadi, di dalam ayat yang ke-72. Ayat 72. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Dari lihat, rahmat-Nya itu elehos. Kata elehos itu belas kasih-Nya. Bapak itu tuh punya belas kasih yang dalam kepada setiap kita. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang Tuhan tidak mau melepaskan belas kasihan. Asalkan engkau datang kepada dia. Asalkan kau respon bagaimana rohnya ingin bekerja. Maka belas kasih itu dinyatakan. Makanya ada judul lagu, belas kasih Tuhan. Seperti Hana yang hancur hati, seperti Daud. Tapi belas kasih Tuhan nyata bagi dua pribadi itu. Belas kasih Tuhan, elehos. Kata elehos ini dalam terjemahan Sederhana Indonesia bilang begini. Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak pernah lupa. Ingat baik-baik ayat ini. Kalau dia sudah melawat, kalau dia sudah berjanji, dia tidak pernah lupa apakan janjinya. Untuk melakukan sesuai dengan perjanjiannya yang suci. Yang pernah dia janjikan kepada nenek moyang kita. Yaitu untuk menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita semua. Itulah kata melawat. Kalau dia kunjungi saudara. Pada saat kapan? Ayo. Pada saat kapan? Pada saat kapan lawatan itu terjadi?
Pada saat kapan kunjungan Tuhan itu memberikan kebaikannya kepada kita? Ada firman bilang, saat tidur, ya ada ayatnya. Saat berdoa, ada ayatnya. Saat berpuasa, ada ayatnya. Saat menari-nari, Daud ada. Saat memuji, bersuka cita. Nah, saat kapan ketika Tuhan tidak melawat kita? Satu, emosi. Marah, kecewa, sakit hati, kepahitan. Saya mau bilang dugem juga. Anak Tuhan, bedakan. Vian tidak pernah dengar lagu dunia. Cek anak-anak muda, tanya mereka. Dia selalu ingin memuji Tuhan. Dia selalu ingin mendengar puji-pujian. Karena dia rindu. Di saat kapanpun dia dilawat Tuhan. Tidak enak di kita, tetapi di tanggal 29 dia dilawat Tuhan. Ayo nak, pulang nak. Wow. Mau dilawat Tuhan? Ayo kita perbaiki tahun 2025. Amin. Izinkan hari ini saya berbicara apa adanya. Karena saya rindu. Doa dan puasa gini ada dampaknya bagi saudara. Supaya jangan menyalahkan doa dan puasa. Tetapi saya rindu supaya di dalam doa dan puasa ini ada terobosan bagi saudara. Kita ingin berdoa buat keluarga A. Kita berdoa buat keluarga yang berinisial B. Tuhan, berikan belas kasih-Mu Tuhan kepada dia. Ayo bekerja samalah dengan Tuhan. Izinkan apa yang perlu kau benahi hatimu. Biarlah Allah itu melakukan, biarlah Roh Kudus itu melakukannya. Lalu di ayat 73 dan 74. Ayat 73 dan 74. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ini ayat 34 ini membuat saya kaget juga. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Yang tadi itu masalah kemiskinan kah, masalah rumah tangga, masalah penyakit. Supaya kita terlepas, karena itu yang menghantui kita. Mungkin bukan hanya 4, makin banyak yang lain. Karena saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Secara globalnya. Banyak hal lain yang tidak bisa saya jelaskan begitu panjang lebar. Masalah-masalah musuh itu. Masalah ketakutan. Masalah kekecewaan karena kehilangan. Saya katakan sama ibunya, jangan. Anak itu sudah senang-senang, dia memuji, dia memuliakan Tuhan. Jangan biarkan perkenanan Tuhan itu menjadi terhambat oleh karena hati kita tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Jangan. Supaya terlepas dari tangan musuh. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah tanpa takut. Ini yang membuat kenapa kita sulit mendapatkan hadirat. Kenapa kita sulit berdoa? Karena bayang-bayang pikiran. Bayang-bayang pikiran kejar omset. Bayang-bayang pikiran kerja tidak ada untung. Bayang-bayang pikiran mengalami kerugian. Bayang-bayang pikiran masalah penyakit. Bayang-bayang pikiran masalah ini dan itu. Bayang-bayang pikiran masalah orang yang melukai ini dan itu. Di sini terbayang. Bahkan itu sangat mengganggu hubunganmu dengan Tuhan.
Intimidasi orang-orang Roma membuat mereka itu terintimidasi untuk tidak membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika perkenanan datang, supaya kita terlepas, terbebas. Tuhan itu ingin memberkatimu. Supaya engkau terlepas dari masalahmu. Tuhan itu ingin menyembuhkanmu. Supaya terlepas, terbebas. Tuhan itu ingin memulihkan anak-anakmu supaya engkau terlepas dan terbebas. Makanya masuk dalam doa dan puasa. Supaya anak-anak itu benar-benar mempunyai masa depan yang luar biasa. Supaya anak-anakmu ke depan menjadi generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Masuk dalam dimensi doa. Bukan diselesaikan dengan betul kita berpikir. Tetapi kan tidak bisa mencari solusi jalan keluar. Ayo. Masuk dalam dimensinya Tuhan. Masuk dalam dimensi rohnya. Karena di situ ada hikmat. Di situ ada pengetahuan. Di situ akan menyelesaikan setiap persoalan. Sisi-sisi kehidupan keluargamu. Supaya kita terlepas. Terbebas. Dari musuh-musuh kita. Tahun ini. Apa yang menjadi masalah tahun 2024? Supaya itu terlepas. Ada yang bercerita supaya tahun depan punya rumah. Tahun ini Tuhan. Ada yang ingin bercerita ingin punya kontrakan sebuah ruko. Tahun ini Tuhan. Ada yang bercita-cita masa depan anak-anaknya tahun ini akan selesai. Tahun ini Tuhan. Masalah biayanya tahun ini Tuhan. Tuhan akan melawat dan menyelesaikannya. Tapi kita masuk di dalam doa dan puasa. Amin. Nah, saudara lihat, apakah kemiskinan, apakah problema rumah tangga, penyakit, masa depan, pekerjaan, faktor ini yang menjadi terganggunya hubungan kita dengan Tuhan? Saudara yang cek sendiri. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Tetapi kebetulan masalah-masalah kita bisa selesaikan. Karena kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Semua. Semua kita selesaikan. Sampai yang terberat sekalipun. Masalah kemarin. Selesai. Selesainya apa? Kami dibikin tenang hati ini. Yang kedua adalah, jadi lawatan atau kunjungannya kepada kita untuk melepaskan, untuk membebaskan dari musuh-musuh hidup kita. Ya, ada yang sakit kanker, ada yang pingin buah hati, itu masalah-masalah ketakutannya dia, Tuhan sudah selesaikan. Tetapi kalau ada yang belum terjawab, saya ingatkan sekali, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, ditolong, tidak ditolong, dijawab, tidak jawab, Tuhan Yesus tetap baik. Amin ya. Supaya kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Loh kenapa begini? Kenapa begitu? Enggak. Kita belajar di sini. Nah, dari lihat di dalam Lukas 1 ayat 75. Ayat 75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, ya. Poin ini. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Rupa-rupanya ini sebuah syarat. Supaya kita datang beribadah kepadanya dalam hidup yang benar-benar dalam kekudusan. Jadi tanpa kekudusan kunjungan itu tidak terjadi. Tanpa kekudusan dia tidak akan pernah melawat kita. Tuhan mau kita itu kudus. Beda dengan firman yang masuk ke dalam diri kita, dengan lawatan yang khusus dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu cemburu adanya. Dia tidak mau hidup kita cemar. Hindari.
Di dalam setiap kehidupan kita itu hal-hal yang tidak kudus, mata tidak kudus, pikiran tidak kudus. Kadang-kadang kan kita terus melihat. Yesus bilang begini, kalau engkau mengingini perempuan itu, engkau sudah berzina. Itu Yesus ngomong gitu. Jadi di dalam pikiran saja Tuhan tidak mau. Jadi di dalam kekudusan, mungkin hari-hari ini saudara takut dosa, ini dan itu. Tetapi ketika di pikiran, saudara mereka-reka yang jahat. Saudara mereka-reka yang ya istilahnya yang tidak hidup dalam kekudusan. Maka bagaimana rohnya ingin melawat saudara? Dalam kekudusan dan dalam kebenaran di hadapannya. Berarti kita di hadapannya harus benar-benar hidup kudus. Memang kita tidak mampu hidup kudus. Kita punya kelemahan. Tapi Roh Kudus menolong saudara untuk hidup kudus. Dan lihat yang kedua. Supaya kita datang beribadah kepadanya. Hidup dalam kebenaran. Ada hal-hal yang tidak benar. Singkirkan. Kalau saudara mau dilawat Tuhan, mau mendapatkan perkenanan Tuhan, bahkan di sini dalam kata melawat itu, kalau Tuhan mau menjaga saudara, mau merawat saudara, mau menyediakan apa yang menjadi milik kita, belajarlah hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran itu? Saudara tahu mana hidup benar, mana hidup tidak. Saudara tahu. Saudara tahu mana milik orang, mana milik saudara. Saudara tahu. Mana saudara melepaskan kasih, dengan mana saudara itu memaafkan dan mengampuni. Saudara itu semua tahu. Itu semua dalam kebenaran. Makanya di dalam ayat ini artinya lawatan Roh Kudus terjadi apabila kita hidup dalam kekudusan dan hidup benar di hadapannya. Banyak anak Tuhan, tapi dia hidup di dalam ketidakbenaran. Makanya anak-anak Tuhan yang ingin punya jodoh, jangan cepat-cepat. Saudara lihat benar-benar, apakah dia takut Tuhan? Apakah dia benar-benar sayang sama saudara? Apakah dia benar-benar menghormati orang tua? Apakah dia benar-benar mengasihi saudara? Apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya dengan apa adanya. Apa adanya dengan. Kalau saudara cari-cari, dia punya apa, dia punya apa, dia punya apa. Lalu saudara itu jodoh saya. Saudara salah. Salah saudara. Tapi kalau dia ada dalam kebenaran, ada dalam kekudusan, tinggal datang kepada saya. Kapan? Amin. Mudah-mudahan ini amin, malu-malu. Ya, inilah pentingnya. Saudara, saya rindu bagaimana dalam kebenaran hidup. Ketika saudara hidup menyembah dia, memuji dia. Tapi kalau saudara ada ketidakbenaran dalam diri saudara. Apa hal-hal yang membuat saudara kecewa? Itu adalah kebenaran. Kalau saudara masih kecewa, itu tidak dalam kebenaran. Tapi kalau saudara melepaskan kekecewaan saudara, berarti saudara hidup di dalam kebenaran. Hidup benar. Bukan hanya sekedar hidup kudus, tapi hidup benar. Benar menurut manusia, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kalau kemarin pelajarannya sukacita dan damai sejahtera, bagaimana sukacita itu? Apakah karena tidak mendapatkan sesuatu, lalu saudara rusak damai sejahteranya, sukacitanya? Tidak. Mau diberkati, tidak diberkati. Tetap sukacita terpelihara, maka di situ saudara hidup di dalam kebenaran. Kalau enggak, saudara akan nyalakan orang lain. Kalau enggak, saudara nyalakan doa. Kalau enggak, saudara nyalakan gereja. Kalau enggak, saudara akan menyalahkan Tuhan. Makanya kadang-kadang di sana saya dapat jawaban, di sini saya dapat jawaban, enggak dapat jawaban.
Bukan karena gereja. Saya kasih tahu. Bukan karena pendetanya. Karena kita mau hidup benar. Dimanapun saudara hidup benar, maka gereja yang tempat saudara tempati, saudara akan duduk di situ dan benar, hidup benar di situ. Saudara akan keliling-keliling. Karena kitanya. Jadi di tempat ini, saudara belajar. Jangan kemana-mana lagi. Amin. Sudah dah di sini. Mari, ya, saya mendoakan buat saudara. Bapak Ibu respon dengan firman Tuhan. Sediakan hati, belajar bahwa tahun depan, mari kita samakan persepsi. Anakku diberkati. Halo? Nggak amin? Keluargaku diberkati. Pekerjaanku diberkati. Pelayananku diberkati. Gereja diberkati. Maka semua pekerjaan Tuhan akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat kemuliaan Tuhan. Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang memperbaharui hidup kami. Bapa, hamba-Mu menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Lawat hidup mereka, pulihkan keadaan setiap umat-Mu. Biar mereka menikmati sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Dan tidak ada kuasa yang menggagalkan rancangan-Mu terjadi. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan setiap kami. Engkau tahu kemampuan kami. Kami tidak bisa merubah sebuah keadaan. Tapi Engkau sanggup Tuhan untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada.
Engkau sanggup Tuhan mengubah kehidupan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan setiap umat-Mu Bapa. Berkaryalah Tuhan di dalam setiap nafas hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu Bapa di dalam setiap hidup umat-Mu. Jangan biarkan persoalan, perkara kehidupan melemahkan mereka dengan Engkau. Tetapi biarlah ya Tuhan kekuatan-Mu terus mengalir di dalamnya. Tatkala kami memulai Tuhan ibadah kami di awal tahun, tandanya kami berserah sungguh kepada Engkau. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk berjalan di tahun ini Tuhan. Kemampuan kami terbatas Bapa. Kami berserah sungguh di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dan Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membawa kami Tuhan. Untuk terus Tuhan ada di dalam rancangan-Mu. Jangan biarkan Bapa setiap kami keluar dari yang sudah Engkau tetapkan. Tetapi kami bawa kami Bapa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Mu di dalamnya. Pulihkan pribadi lepas pribadi. Pulihkan keluarga lepas keluarga. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun pemulihan dan kemenangan buat setiap umat-Mu. Keluarga mereka dipulihkan. Rumah tangga mereka dipulihkan. Pekerjaan dipulihkan. Usaha dipulihkan. Mereka semua mengalami kemenangan. Bela pelayanan kami Bapa. Bela Tuhan apa yang kami kerjakan. Agar dunia melihat Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar dunia melihat Tuhan kuasa-Mu besar Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa yang berbaut akan Engkau. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Belas pengasihan Kau curahkan bagi setiap kami. Belas pengasihan-Mu tercurah bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita dan kami disegarkan oleh kekuatan Roh-Mu. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Akhir daripada ibadah di dalam tahun baru ini semua karena campur tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Hantar kami pulang dengan selamat juga Tuhan. Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Termasuk juga Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang mereka pulang ke luar kota, mereka yang ke luar negeri. Tuhan, mari Engkau selamatkan. Dimanapun mereka berada, mari Bapa Engkau melawat mereka. Kasih-Mu sama seperti Engkau mengasihi kami di tempat ini. Demikian juga jemaat kami. Engkau mengasihi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Wajah Tuhan menyinari kehidupan-Mu, kehidupan keluarga-Mu, kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Kesehatan-Mu juga diberkati.
Pendidikan anak-anakmu diberkati. Lumbung-lumbungmu diberkati. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menuntun, bahkan memberikan sebuah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan diberkati Tuhan saat pagi hari ini. Pada waktu kali kedua, engkau datang menjemput kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.